pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk bisa terus melanjutkan proses pendidikan Sespimen dan Sespimti, walaupun berada dalam situasi pandemi. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pembekalan akhir, dan saya pikir ini merupakan satu pembulatan atas semua proses pendidikan yang sudah saudara-saudara lakukan. Tadi sudah diberikan pengetahuan, informasi, dan wejangan-wejangan baik oleh Pak Kapolri, dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakapolri, Panglima TNI yang diwakili oleh Kasum TNI. Sebenarnya menjadi pemimpin itu tidak melihat di mana saudara akan ditugaskan. Menjadi pemimpin itu adalah bagaimana saudara mampu menjalankan misi yang dibebankan atau dipertanggungjawabkan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara tanggal 22 nanti sudah sampai pada batas pendidikan saudara. Berlayar sampai ke pulau. Yang paling penting adalah belajarlah sampai ke liang lahat. Artinya, walaupun saat ini kalian sudah mendekati batas waktu pendidikan, tapi proses belajar itu tidak akan pernah berhenti. Proses belajar itu akan terus berlangsung sampai kita masuk ke liang lahat. Apa yang saudara-saudara peroleh selama pendidikan sampai selesai nanti, itu baru syarat formal. Formalitas saudara untuk menjadi bekal meniti karir di kemudian hari. Tetapi yang paling penting adalah setelah saudara mengikuti pendidikan ini, apa yang akan saudara-saudara lakukan untuk membuktikan kalau saudara-saudara memang betul-betul bisa menjadi seorang pemimpin. Intinya itu, menjadi pemimpin itu tidak mudah. Bahwa menjadi pemimpin itu tidak cukup hanya dari aspek formalitas saja. Tetapi menjadi pemimpin itu perlu satu pembuktian, perlu satu proses yang ini tidak akan pernah berhenti sampai kita selesai dalam hidup ini. Memimpin bagi diri sendiri kelihatannya mudah untuk diucapkan, tetapi itu tidak mudah untuk dilaksanakan. Karena kita harus bisa mengatasi keinginan-keinginan, harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ketika Anda ditunjuk menjadi seorang pejabat, disitulah sebetulnya saudara-saudara harus bisa menunjukkan kapasitas dan kapabilitas saudara sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu belajar dari satu misi ke misi berikutnya. Jadi ini esensi dari belajar sampai ke liang lahat. Sehingga saya berharap adik-adik saya, para Serdik, lakukan semua yang dipertanggungjawabkan itu dengan sebaik-baiknya. Karena semua tempat dimanapun saudara-saudara nanti akan ditugaskan, pada dasarnya memiliki muatan-muatan pengetahuan, akan memberikan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga yang akan melengkapi kemampuan yang harus saudara-saudara miliki sebagai seorang pemimpin. Jangan pernah menganggap remeh terhadap jabatan atau pekerjaan, walaupun bukan sebagai komandan, walaupun bukan sebagai direktur atau kepala satuan, walaupun jabatan itu berada di lembaga pendidikan, ada di staf, semuanya memberikan pengalaman yang luar biasa. Oleh karena itu, saya berharap saudara-saudara nanti dari satu misi ke misi berikutnya, dari satu jabatan ke jabatan berikutnya, itu adalah pelajaran, itu adalah pengalaman, karena tidak mudah untuk menjadi pemimpin yang sebenarnya. Kemudian menjadi pemimpin itu satu proses, menjadi pemimpin itu perlu pembuktian. Perlu pembuktian kapasitas dan kapabilitas dalam leadership action saudara. Pemimpin itu adalah tauladan. Pemimpin harus mengajak kepada kebaikan. Kalau pemimpin tidak menjadi tauladan, dia bukan pemimpin. Menjadi pimpinan, dia tidak mengajak kepada kebaikan, itu juga bukan pemimpin. Sehingga yang disebut pemimpin itu dia harus bisa menjadi tauladan, dia harus bisa dan berani mengajak kepada kebaikan. Kepemimpinan itu entitas yang harus saudara-saudara praktekkan, harus saudara-saudara buktikan dan tunjukkan dalam mengelola organisasi yang akan saudara pimpin nantinya. Tapi yang perlu saya ingatkan bahwa menjadi pemimpin itu harus bisa memberi manfaat, bukan memanfaatkan, apalagi dimanfaatkan dengan segala kewenangan yang dimiliki menjadi seorang pimpinan itu tadi. Jangan memanfaatkan kewenangan, karena
ketika saudara diberikan tanggung jawab sebagai seorang pimpinan dalam satu organisasi, maka saudara-saudara menjalankan amanah yang harus saudara pertanggungjawabkan. Menjalankan amanah berarti saudara-saudara akan menggunakan kewenangan. Jangan sampai salah dalam menggunakan kewenangan itu. Orientasinya hanya satu, berorientasi kepada visi organisasi dan memberi manfaat kepada masyarakat, kepada organisasi yang nanti impact-nya adalah manfaat bagi diri kita sendiri dan keluarga kita. Jangan terbalik, ketika mendapat satu jabatan, orientasinya apa yang bisa saya peroleh dari jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada saya ini. Mungkin ada yang mengatakan, klise ini Pak Arief, selalu ngomongnya begitu. Ya, saya berada di lingkungan pendidikan. Saya sebagai guru sekarang, saya sebagai pengajar, yang saya harus memberikan nilai-nilai yang ideal. Memberikan nilai-nilai yang ideal tidak mungkin akan berani saya sampaikan kalau saya tidak menyampaikan yang pernah saya lakukan. Apa yang saya sampaikan ini adalah praktek-praktek leadership, praktek-praktek kepemimpinan yang sudah saya lalui dan sudah saya lakukan. Sehingga harapan kami, ya, ketika saudara-saudara diberikan amanah, jangan memanfaatkan dan jangan dimanfaatkan. Lakukan amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang ingin mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan kewenangan saudara. Pemimpin adalah sentral. Pemimpin adalah faktor dominan dan sangat vital bagi suksesnya sebuah organisasi. Keberhasilan organisasi itu sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas kepemimpinan dari pimpinan di organisasi itu. Satu organisasi yang buruk kinerjanya, ketika datang seorang pemimpin yang baik, insya Allah dia akan bisa berubah menjadi organisasi yang baik. Organisasi yang buruk, datang pemimpin yang buruk, maka ya bisa jadi organisasi itu akan hancur, akan semakin buruk. Tapi organisasi yang kinerjanya baik, datang seorang pemimpin yang baik, insya Allah akan bisa menjadi organisasi yang luar biasa. Ada 3 hal, menjadi seorang pemimpin dia harus punya visi, harus mempunyai konten, harus mempunyai isi untuk menjalankan misi itu. Dan dia harus memahami dan bisa menjalankan nilai-nilai atau basic belief dalam diri pribadi masing-masing. Sebagai seorang anggota Polri, dia orientasinya harus berorientasi pada visi organisasi. Apa itu visi organisasi? Visi organisasi Polri adalah Tribrata. Tribrata itu adalah pedoman hidup setiap anggota Polri, tapi kita kadang-kadang melupakannya. Kemudian konten atau isi. Seorang pemimpin harus memiliki konten. Apa kontennya? Pertama, dia harus memiliki pengetahuan. Dia harus memiliki keterampilan. Sehingga dengan skill, knowledge, attitude tambahnya, dan experiential, maka konten Anda sebagai seorang pemimpin itu nanti akan bisa dijadikan bekal untuk menjalankan misi organisasi. Misi organisasi Polri itu sebetulnya termaktub di dalam catur prastya. Kemudian visi, kemudian isi. Yang ketiga adalah value atau belief, nilai-nilai yang ada di dalam diri saudara. Ini akan diikat dengan sumpah. Ketika kita diangkat, dilantik menjadi seorang pejabat, harus mengangkat sumpah sebagai seorang pejabat. Apakah kita konsisten dan punya komitmen untuk menjalankan sumpah ini? Ini sumpah yang luar biasa. Ini adalah ikatan moral yang luar biasa, yang mengandung nilai-nilai. Dan harus kita percayai karena sumpah ini sumpah kita kepada Tuhan, bukan sumpah kepada orang yang mengambil sumpah. Ini mengandung nilai-nilai, mengandung kepercayaan yang semuanya harus melandasi pelaksanaan dari misi kita, visi kita yang orientasinya pada pencapaian tujuan organisasi. Kalau saudara-saudara sudah bisa memahami hal-hal yang seperti ini dan konsisten menjadikan ini sebagai satu komitmen, maka sebetulnya dengan memahami ini, insya Allah saudara akan bisa menjalankan kepemimpinan itu dengan baik. Makanya sering saya katakan, pendidikan pada dasarnya adalah proses refreshing. Pendidikan adalah proses upgrading. Pendidikan merupakan satu proses kaderisasi kepemimpinan. Saya mengajak kepada saudara-saudara untuk berintrospeksi.
mengintrospeksi diri, mau jadi apa saya? Mau jadi pemimpin yang benar kah? Atau hanya pemimpin formalitas? Seorang pemimpin yang benar dia tidak akan peduli mau dijadikan apa. Yang dia pedulikan adalah saya bisa berbuat apa untuk jabatan atau untuk kesatuan dan masyarakat. Message yang ingin saya sampaikan, mumpung saudara-saudara dan kita semua diberikan kepercayaan sebagai anggota Polri, sebagai anggota TNI, personel kejaksaan, mari kita lakukan yang terbaik. Kebaikan yang bukan hanya pencitraan, kebaikan yang substansial, kebaikan yang memang betul-betul untuk memperbaiki organisasi. Inilah saatnya adik-adik saya semuanya, tunjukkan, bangun diri kalian, tanamkan tekad dan tumbuhkan semangat untuk lahir kembali menjadi seorang pemimpin yang sebenarnya. Memimpin anak buah pada jalan yang lurus dan benar, bukan jalan yang bengkak-bengkok, bukan jalan yang menyimpang. Tadi dikatakan oleh Pak Wakapolri, jangan jadi pemimpin yang kasak kusuk. Menjadilah pemimpin karena memang kita layak menjadi pemimpin. Jangan pernah mengejar amanah. Amanah itu dari Tuhan. Tapi kalau amanah itu datang dengan sendirinya, datang dari Tuhan, karena memang kepemimpinan kita yang baik, maka tanggung jawab kita adalah kepada pimpinan dan kepada Tuhan. Karena semua yang kita lakukan menjadi seorang pemimpin itu dimintai pertanggungjawaban. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, jadilah pemimpin yang sebenarnya, bukan pemimpin kaleng-kaleng. Menjadi pemimpin yang sebenarnya itu perlu perjuangan. Sekian, terima kasih. Selamat berproses, selamat menyelesaikan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.